Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Perbatasan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Erni Pancakurniasih. Saya Rian Dermawan, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan 29, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, untuk ujian tengah semester ini ada 4 soal. Pertanyaan pertama, yaitu ceritakan tentang masalah perbatasan yang dihadapi suatu negara, bukan di Indonesia, dengan negara lain, masalah perbatasannya, serta kebijakan yang terkait mengatasi masalah tersebut. Kali ini saya akan mengangkat masalah perbatasan negara Sierra dengan negara Libya. Jadi meletusnya perang sipil yang dimulai pada tahun 1991, itu ada Front Persatuan Revolusioner memulai kampanye untuk menggulingkan pemerintahan Joseph Momoh, dan sekaligus sebagai penanda awal perang saudara di negara itu. Setahun kemudian, negara Sierra Leone menyelenggarakan pemilihan umum dan Front Persatuan Revolusioner mau berdamai di bawah perjanjian Abidjan Peace Accord. Namun, tidak lama kemudian peperangan kembali berlangsung. Para pemimpin dunia mulai melakukan diplomasi dengan pemerintah, yaitu dengan perjanjian perdamaian bernama Lome Peace Accord ditandatangani pada tahun 1999. Dengan restu mandat dari PBB, operasi militer Inggris dan Guinea memukul mundur dan mengalahkan Front Persatuan Revolusioner, yaitu Presiden Kabah pada tahun 2002 mendeklarasikan berakhirnya perang saudara tersebut. Selama perang saudara berlangsung, berlian menjadi aset utama oleh kelompok Front Persatuan Revolusioner. Mereka menguasai daerah pertambangan berlian dan menjualnya untuk pendanaan perang dan pembelian berbagai senjata api di negara tersebut. Bahkan itu dijual ke negara-negara tetangga, Guinea, Liberia, bahkan kepada tentara nasional Sierra Leone. Kelompok ini merekrut para pengungsi dari Libya yang lari ke perbatasan negaranya karena dilanda perang saudara. Pengungsi ini rata-rata didominasi oleh anak-anak. Inilah yang menjadi masalah. Kemudian anak-anak tersebut diberi senjata dan dipaksa untuk bergabung dengan Front Persatuan Revolusioner tersebut. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan PBB mengambil tindakan dengan melarang seluruh dunia untuk menerima berlian hasil penjualan dari Front Persatuan Revolusioner. Seperti yang dilansir oleh BBC, embargo ini dimaksudkan untuk menekan perdagangan ilegal ekspor berlian yang selama ini mendanai pembelian persenjataan untuk perang sipil. Perang saudara di negara ini telah menjadi latar dalam berbagai film layar lebar. Ada beberapa di antaranya adalah film Blood Diamond yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu strategi model pengembangan kawasan perbatasan dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat mendorong berkembangnya wilayah pada negara tersebut. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh negara Thailand. Secara geografis, negara Thailand berbatasan langsung dengan Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar. Maka banyak strategi pengembangan kawasan tersebut dengan mendorongnya berkembang wilayah, yaitu dengan cara
Yang pertama, membangun infrastruktur untuk meningkatkan interaksi dan konektivitas antar negara. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan yang berdaya saing dan berpeluang ekspor. Ketiga, menyusun regulasi terkait lalu lintas di lintas batas sebagai respon terhadap ASEAN. Yang keempat, melakukan kerjasama pengawasan dan keamanan yang lebih intensif. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM dan daya saing masyarakat lokal di perbatasan. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda apa dampak positif dan negatif dengan adanya suatu kawasan perbatasan di negara? Menurut analisa saya, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara memiliki peranan penting dalam penetapan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, serta penentuan batas negara ini banyak ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional, dan internasional. Menurut saya, dampak negatif dengan adanya suatu kawasan perbatasan negara adalah pengakuan budaya dan percampuran budaya seperti halnya batik, wayang, keris yang merupakan budaya Indonesia juga diklaim oleh negara Malaysia. Dikarenakan pada zaman dulu banyak orang-orang Indonesia yang migrasi dan menetap lama di Malaysia dan sudah menjadi barang tentu budaya kita juga dibawa oleh mereka-mereka yang bermigrasi. Untuk dampak positif antara lain untuk menjaga garis perbatasan, membuka potensi ekonomi masyarakat perbatasan, sarana dan prasarana menjadi lebih baik, serta menambah devisa negara. Pertanyaan keempat, ya, dari 7 perbatasan darat berstatus PLBN di Indonesia, yang mana menurut Anda lebih prospektif? Jadi menurut analisa saya, dari 7 perbatasan darat yang berstatus PLBN di Indonesia adalah PLBN Aru yang ada di Sajingan, Kabupaten Sambas, di Kalimantan Barat. Karena secara geografis, PLBN Aru sangat dekat dengan wilayah pesisir pantai yang berada di Kecamatan Temajuk. Dengan adanya kawasan pantai berdampak pada arus perdagangan dengan menggunakan akses transportasi laut. Mengingat suatu wilayah akan berkembang apabila mempunyai sebuah pelabuhan laut. Walaupun untuk kondisi saat ini belum ada wacana pemerintah yang akan membangun pelabuhan internasional di daerah Sambas, Kabupaten Sambas. Akan tetapi sekarang pemerintah sedang berkonsentrasi pada pembangunan pelabuhan internasional di Kijing, Kecamatan Sungai Kunjit di Kabupaten Mempawah. Dan juga kawasan Sungai Kunjit ini tidak terlalu jauh dengan Kabupaten Sambas yang dapat ditempuh di jalan darat sekitar 6 jam. Dengan dibukanya PLBN Aru, akses dari utara Pulau Kalimantan juga sangat terbuka. Akses ke Sarawak semakin dekat, ke Kuala Lumpur, Singapura, Vietnam, dan negara-negara ASEAN, bahkan ke negara Cina. Terima kasih, inilah jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah ekonomi perbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.